Tadi juga saya sampaikan hak-hak perempuan untuk juga menunjukkan siapa jati dirinya. Kalau tadi ada kampanye anti body shaming, itu juga sebenarnya mau bilang bahwa ini tubuhku, perempuan ini aku tubuhku. Jangan dipaksa oleh laki-laki bahwa kalau cantik itu saya harus pakai rok pendek, atau kalau saya cantik itu saya harus rambutnya kriwil misalnya. Tidak bisa. Kalau kata orang Jawa sakarang kuno gitu. Jadi sebenarnya fashion ini juga menjadi instrumen untuk mengkampanyekan bahwa ini saya memutuskan pakaian saya seperti ini sebagai jati diri saya tanpa diatur oleh orang lain. Saya kira itu saja sharing dari kami, nanti mungkin bisa dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin perempuan ekonomi kreatif itu selalu ada inovasi ya di dalamnya ya. Terus apa lagi ya? Aku sih berharapnya teman-teman semua di sini terinspirasi ya dari Bu Indah tadi. Terus mungkin kita bisa lanjut sekarang kita ngomongin seni dalam membela hak perempuan dari Mbak Yunita sebagai kurator sendiri. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah mengundang dan dipertemukan dengan ibu-ibu hebat yang mungkin lebih dahulu daripada saya jauh. Gitu. Ini saya membicarakan tentang ranah saya selaku penggiat seni yang berusaha sekarang merambah ke manajemen seni dan museum dan festival kayak gitu. Tadi udah dengar dari Ibu Virginia menjelaskan tentang undang-undang, itu di luar kemampuan saya sebagai orang seni. Hanya maksudnya saya belajar tentang itu untuk meriset karya-karya saya yang udah ada gitu. Bu Linda membahas tentang fashion kurang lebih nggak jauh maksudnya yang dijelaskan oleh Bu Linda tentang gimana seni rupa itu bisa. Saya membicarakan tentang seni rupa ya, saya mengkurasi karya-karya seni rupa yang bisa dilihat teman-teman semua di atas, ibu-ibu semua di atas. Itu adalah salah satu karya dari Indita selaku kurator yang mengkurasi beberapa karya dari Open Call. Melalui Open Call kita kurasikan menjadi 21 seniman yang bisa ikut pameran di pameran kolaborasi yang diadakan oleh Pak Yudi. Jadi saya juga termasuk pembela perempuan, bahasanya pembela perempuan, yang dimana saya pernah mengkurasikan seni rupa karya-karyanya wanita-wanita di Jakarta. Saya pameran di Cemeti Art Gallery Jakarta. Itu ada 5 seniman perempuan yang mengutarakan pembelaan mereka bahwa perempuan itu tidak, tadi Ibu bilang, wajib di dapur. Kita juga punya suara, bisa menyuarakan apa yang diinginkan oleh para perempuan itu. Di sini saya merasa bahwa perempuan itu, jadi saya punya saya bawa satu kasus Ibu, orang terdekat saya juga, di mana dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Saya merasakan bahwa satu yang kurangnya dari kita tidak bisa menyalahkan laki-laki sepenuhnya sebenarnya, karena wanita juga memiliki butuh edukasi di mana kalau kita paham dengan edukasi, kita tidak akan pernah bahasanya Bu, direndahkan gitu ya. Kita tidak akan pernah direndahkan gitu, karena kurangnya edukasi yang perempuan itu dapatkan, jadi kita dilecehkan, bahasanya seperti itu. Gitu sih, maksudnya nanti kita banyak cerita di atas, kita bisa ngobrol sharing apa aja karyanya teman-teman di atas yang membawa perempuan itu. Gitu aja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita dapat insight lagi baru nih dalam sebuah seni memandang perempuan. Kalau kita punya edukasi, maka kita tidak akan tertunda. Oke, baik, kita langsung lanjut ke buka boleh sih Bu ya.
Salam sejahtera. Tabik Bun. Ya Bun. Sebelumnya saya minta maaf karena telat, dan saya minta maaf karena yang hadir bukan Ibu Kapolres. Kapolres sedang tadi sakit, katanya ngebayar saya, Bu tolong wakili saya, cuma saya nggak tahu apa yang diwakili. Bu datang ke Payungi, apa yang di sana saya juga nggak tahu acaranya. Jadi saya bingung juga, saya datang, saya nyari-nyari. Ayo udah. Ini sebagai apa, Mbak? Mungkin kita bisa berdiskusi bagaimana dari Kapolres sendiri atau dari kepolisian sendiri menanggapi ajuan-ajuan kekerasan seksual yang biasanya dialami oleh korban-korbannya perempuan. Ya. Terima kasih. Saya mewakili Ibu Kapolres. Masalah perempuan, memang banyak sekali masalah perempuan itu. Gimana ya kalau perempuan itu kalau tidak punya pegangan, istilahnya pekerjaan, apa skill atau gimana, kayaknya diremehkan oleh laki-laki. Kadang-kadang banyak yang yang lapor, yang datang itu ya kita cuma kasihan melihatnya. Ada yang lapor KDRT lah, ada yang ya segala macam lah, banyak sekali laporan-laporan itu. Cuman ya gimana, tergantung manusianya sih, manusianya perempuannya itu sendiri. Kadang-kadang ada yang punya skill, ada yang rajin, ada yang nggak rajin. Itu kadang-kadang laki-laki juga bisa menilai atau bisa memanfaatkan gitu ya. Jadi kalau saya sih setuju perempuan itu maju, punya skill sendiri, apa kita bisa kerja, kita kerjakan. Jadi ya nggak usah malu, nggak usah malu, itu intinya ya Bu ya. Kita berusaha ya, kita ada suami, kita ngikuti suami kita mau apa, kita ikutin yang bagus. Tapi kalau yang nggak bagus ya jangan diikutin, gitu aja intinya. Kalau perempuan itu memang gitu ya, kita kalau nggak ada skill terus istilahnya pembantu rumah tangga, seolah-olah diremehkan, tidak menghasilkan uang. Tapi kan menjaga keutuhan rumah anak dan suami kan ibu rumah tangga, bukan suaminya aja. Tapi kan itu perlu pendukung banyak loh Mbak, ekonomi, kegiatan, bayar pembantu mahal, otomatis perempuan tuh kuat daripada laki-laki, lebih kuat dari laki-laki. Apalagi ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya, ya dia punya anak 9 bisa. Kalau zaman dulu 9 bisa jadi semua, tanpa bapak, tanpa suami, dia bisa berjalan sendiri. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan bisa juga sih, anak 2, 3, paling banyak 4. Tapi perempuannya harus kuat ya Bu ya, harus gigih, harus pintar juga. Polwan kan pekerjaannya, tapi kalau kita bangun pagi kan harus ngapa-ngapa juga Bu, harus nyapu, harus masak, segala macam harus dikerjakan. Setelah itu, tapi kan harusnya setelah kita bangunnya jam berapa, kita bisa menyesuaikan waktu, jam, mengatur waktu. Intinya kepolisian mendukung, mendorong apa dan apa yang diperlukan nanti sebagai seni budaya, semuanya mencakup semua kebutuhan perempuan. Kita mendukung dari belakang. Kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan atau yang tidak enak di hati perempuan, silakan, ada kantor polisi, ada BPA ya Bu ya, gitu ya. Silakan aja datang, terbuka 24 jam. Ya, Bu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi buat teman-teman kalau yang mau lapor langsung ke polisian terjadi kekerasan tidak seksual atau temannya yang mengalami, silahkan langsung lapor ke kepolisian, buka 24 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke Bu Nurjana yang sebagai pakar IAIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Tapi pun, kok nggak semangat sih? Tapi pun, kita harus semangat ya, harus semangat. Kenapa? Karena dengan semangat kita akan mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Itu modalnya semangat. Yang saya hormati Ibu Kajari Metro, Ibu Virginia, namanya seperti istrinya Saiful Jamil, almarhum ya, almarhum. Yang saya hormati Ibu Nur Azizah PP Swalayan. Yang saya hormati Ibu Linda Ayu Citra, pemilik Jan Fashion, Jan Ayu Tenang. Sesuai dengan beliau ya, Jan Ayu Tenang. Yang saya hormati Ibu Yeni Yayasan Cahaya Bangsa School. Oh ya, salam kenal ya Bu. Yang saya hormati Ninci, ini pasti Ninci Cien ya, pengusaha kolam Palem Indah. Oh ternyata Ninci ya punyanya ya. Salam kenal ya Ci. Ya, besok saya kesana dapat diskon. Gratis puasa. Yang saya hormati Mbak Indra Dwi Utami, manajemen seni Selasat. Ya, salam kenal, muda dan berkarya, cantik lagi. Masih gadis? Oh sudah tidak. Kalau masih gadis saya mau bujang. Yang saya cintai, kalau ini harus saya cintai. Karena kalau tidak saya cintai, nanti saya tidak ditegur di kampus. Mbak Hifni Septina Karolina, pemerhati perempuan dari West itu apa Mbak? Women and Environment Studies. Oh ya siap. Yang saya ini kayaknya masih muda ini. Mas apa Mbak ini? Luki ini? Yang mana? Mbak Luki yang mana? Oh iya, Mbak Luki Dian Soekarno, Pustaka Perempuan. Dan yang kita banggakan tentunya, yang kita rindukan, seyogyanya Ibu Kapolres, Ibu Yuyun yang akan hadir, tetapi beliau kurang sehat ya Bu ya. Maka kemudian Ibu Suryani dari Humas ya, Kapolres Kota Metro yang saya hormati, dan seluruh peserta sekolah penggerak perempuan yang berbahagia tentunya karena sudah ada makanan tradisional yang ada di depannya masing-masing. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian teman-teman sekalian peserta sekolah penggerak perempuan, kita ketahui tadi sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari beliau Ibu Kajari yang sudah memberikan informasi-informasi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang kemudian masuk ke ranah pengadilan ya, dalam hal ini ke Kajari, yang kemudian juga disampaikan oleh Ibu Suliani dari Polres terkait dengan kasus-kasus
kekerasan perempuan atau kekerasan terhadap anak dan perempuan atau perempuan terhadap perempuan dan anak. Lalu kemudian sudah dibalut dengan ternyata perempuan itu multi talenta, ya kan? Perempuan itu multi talenta. Perempuan itu ini makanya jangan kaum laki-laki jangan sembrono dengan perempuan. Perempuan itu bisa melaksanakan 4-5 kegiatan dalam satu waktu. Boleh dibuktikan? Bisa dibuktikan. Dalam satu waktu bisa 4-5 pekerjaan. Sambil nyapu, ya Bu ya, sambil ngepel, sambil masak, sambil nyuci baju, sambil nelpon, sambil WA, sambil nonton drama Korea. Gendong anak ya. Itu perempuan multi talenta. Coba kalau laki-laki, ya, laki-laki ini artinya suami ketika ditinggal oleh istri bingung di rumah, ya kan Mas Darman? Betul. Ya betul sekali. Kapan mau masak, kapan mau bersih rumah, ya kan? Kapan mau cuci baju? 3 hari aja ditinggal Mbak Hipni tugas keluar, udah bingung tuh Mas Darman. Gitu kan? Tapi perempuan tidak pernah merasakan itu, tidak pernah mengeluh seperti itu. Karena perempuan biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kemampuan yang dimilikinya. Tepuk tangan untuk perempuan. Ya, ini real terjadi di tengah-tengah kita. Maka jangan takut menjadi perempuan. Perempuan harus hebat, perempuan harus kuat. Hari ini perempuan memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia ini, khususnya di Indonesia dan khusus lain di kota metro. Nyatanya Ibu Kajari perempuan, Ibu Kapolres perempuan, Rektor Yayan Metro perempuan, dan perempuan-perempuan yang lain yang memiliki kedudukan atau mendapatkan kedudukan-kedudukan penting. Di Yayan Metro saja Bu, itu sudah 60%, ya 60%. Ini belum fix ya, nanti Mas Dharma yang bisa atau Mbak Iti nanti bisa melakukan penelitian khusus. Kurang lebih 60%, artinya sudah di separuh lebih itu perempuan memiliki kedudukan dalam memimpin. Artinya sebagai pemimpin di lingkungan Yayan Metro itu perempuan mendominasi. Mas Dharma silakan. Ya. Maka Mas Dharma itu sudah lari terus. Iya. Sudah lari terus. Nah ini artinya perempuan memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki talenta yang luar biasa. Dan sebab itu dalam Islam, karena saya ingin berbicara perempuan ataupun gender dalam Islam, maka dalam Islam itu perempuan sangat dihormati. Kalau sebelumnya, saya cerita sebelum Islam datang, mohon maaf ya Ci ya, saya cerita ketika sebelum Islam datang, perempuan itu pada posisi minoritas, pada posisi termarginal, terisolir, bahkan bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Saking dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat kedepannya, dianggap merepotkan dan lain sebagainya. Itu dilakukan ataupun terjadi di masa pra-Islam. Lalu kemudian ketika Islam datang, secara bertahap dilakukan perubahan-perubahan yang mana perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Kedudukan yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah yang paling takwa di antara kamu. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan, itulah yang kemudian menjadi prioritas yang paling takwa di sisi Tuhan. Saya pikir ini juga berlaku pada agama-agama yang lain, tidak hanya Islam ya. Artinya Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan sehingga memiliki tempat yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Apa yang membedakan antara perempuan dan laki-laki? Secara kodrati saja. Artinya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan itu
diberi. Kalau saya bilang kelebihan, Bu, perempuan itu punya dapat kelebihan dari Tuhan ya, karena perempuan diberi kesempatan untuk mengandung, melahirkan, menyusui. Itu perbedaan secara kodrati antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak bisa, maka perempuan laki-laki yang kemudian transgender menjadi perempuan, dia tidak akan pernah bisa melahirkan. Meskipun dia bisa membentuk, mohon maaf, payudaranya bisa dibentuk gitu ya, dan lain sebagainya bisa dibentuk seperti perempuan, tapi dia tidak pernah bisa melahirkan. Karena secara kodrati perbedaan antara laki-laki dan perempuan 3 hal itu. Selebihnya itu sama, punya hak yang sama untuk berpendidikan, punya hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan, punya hak yang sama untuk bisa bermasyarakat dengan baik, dan lain-lain. Itu artinya laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama di atas dunia ini, kecuali 3 hal tadi itu yang secara kodrati, yang artinya ada secara nature ya, nature itu berarti apa adanya, secara natural itu kodrati tadi itu, tapi secara nature atau kebudayaan dia kemudian ada pembedaan-pembedaan yang dilakukan budaya. Jadi ada, kalau kemudian perempuan dan laki-laki itu dibedakan, itu karena faktor budaya yang membuat itu. Perempuan dibilang cengeng lah gitu kan, laki-laki tidak. Padahal saya sering menemukan laki-laki yang menangis terseduh-seduh di depan saya. Itu saya mendapatkannya. Ya. Mahasiswa skripsinya nggak selesai. Nah, gitu kan. Atau mahasiswa yang hampir di DU. Nah, atau mahasiswa yang nggak bisa bayar UKT. Mahasiswa laki-laki gitu kan. Itu artinya itu pembedaan karena faktor budaya. Perempuan menyapu laki-laki, atau ibu menyapu, bapak baca koran. Ya kan? Ibu memasak, bapak tidur. Ini budaya yang membuat, yang menjadikan hal ini kemudian ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal secara tugas, secara keberadaannya memiliki hak atau kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengangkat harkat dan martabatnya, mengangkat dirinya agar kemudian menempati tempat yang tadi sebaik-baik, atau inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan adalah karena takwanya, karena takutnya dia kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan bumi ini, sehingga kemudian senantiasa menjalankan tugas-tugasnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Ini saya kalau udah cerita ini panjang, Bu. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit saja. Itu sebagai pembuka. Ini artinya ibu-ibu sekalian, kalau terjadi pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, itu karena faktor budaya. Budaya yang Indonesia itu terkenal dengan budaya patriarki yang sangat menonjolkan laki-laki. Tapi ini juga kita lihat dari faktor sejarah, ibu sekalian. Sejarah juga kemudian harus kita buka dengan seksama. Kenapa perempuan ini tidak muncul pada saat itu? Karena tadi faktor patriarki tadi itu yang sangat kental, sehingga karya-karya perempuan masa lalu itu juga banyak yang tidak dimunculkan. Yang sebenarnya perempuan-perempuan masa lalu, mufasir ya, perempuan-perempuan yang menafsirkan Al-Quran, kemudian menjadi pemikir-pemikir ulung pada masa itu juga sudah banyak sebenarnya. Tapi karena masih termasuk minoritas, lagi-lagi masih termasuk minoritas, sehingga kemudian tidak muncul di permukaan. Yang hari ini kalau kita membaca buku ya, buku tentang perempuan, malah kita akan melihat di sana betapa banyak para perempuan ataupun mufasir yang berhasil menafsirkan Al-Quran dengan baik pada masa itu. Bagaimana kita kenal dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau perempuan cerdas, istri Rasulullah, perempuan cerdas yang mampu menjadi pemimpin pada masa itu.
mampu menjadi penafsir terhadap apa yang disampaikan atau penjelas dari apa, bukan penafsir, penjelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat saat itu. Belum lagi perempuan-perempuan yang lain, yang tokoh-tokoh perempuan yang terjadi pada saat itu. Nah, saya ingin kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, saya panggil anak-anak ya, masih muda kok, masih seusia dengan anak saya. Saya sudah tua loh Bu, anak saya setengah lusin Bu. Banyak kan? Iya. Saya setengah lusin 2 anak saya. 2 sudah menikah, 4 belum Bu. Banyak kan Bu? Banyak. Ibu cuma berapa? 2 ya Bu? Oh 4. Masih kalah 2 ya Bu dengan saya. Nah maka saya merasa sudah tua Bu. Tapi kalau sudah bicara gini Bu, saya lebih muda dari mereka. Jadi perjalanan perempuan yang seperti ini kita harus bangga menjadi perempuan. Jangan malu. Nah, ketika kemudian sekarang aturan-aturan yang ada yang berpihak kepada perempuan ini bukan lahir begitu saja ya, melalui proses yang luar biasa menempatkan perempuan atau perempuan menempatkan dirinya, memantaskan dirinya agar kemudian dipercaya bahwa perempuan itu mampu. Nah, kalau kita kemudian sudah dipercaya menjadi perempuan yang mampu, ya jangan malu diri gitu kan. Kalau diminta maju, silahkan maju, kamu aja. Nah, itu menunjukkan ketidaksiapan kita. Tapi ketika kita ditunjuk, nah, seperti saya ini, saya baru kemarin ini saya dihubungi Mas Dharma ini. Mas Dharma ini anak saya Bu. Anak saya S1-nya bimbingan saya, kemudian hari ini juga menjadi anak saya ya, menjadi anak saya. Beliau Kaprodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ayo kuliah di IAIN gitu. Karena apa? Karena orang-orang di IAIN Metro sudah punya tempat di masyarakat, termasuk Mas Dharma ini yang punya payung ini juga kemudian membawa nama besar IAIN Metro beserta istrinya tercinta Mbak Eksmi Carolina. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi hari ini saya juga saya beberapa waktu yang lalu dianugerahi sebagai perempuan penggerak bersama beliau ya, bersama Bu Nur Aziza, mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Maka tugas saya ketika saya diberi tugas oleh Mas Dharma ini, saya harus berangkat, saya harus mau gitu kan, ya harus nurut saya. Kalau nggak nurut nanti dicabut itu penghargaan saya sama Mas Dharma. Nah, tapi karena kita punya tanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab, maka kemudian kita harus mau. Kecuali memang ada halangan syar'i ya, seperti Bu Yuyun tadi, tapi kan ada penggantinya. Beliau sakit, ada halangan syar'i, baru kemudian kita tidak melaksanakan tugas. Nah, baru-baru ini saya juga sampaikan kepada ibu sekalian, karena moto saya adalah menjadi perempuan penggerak. Saya juga kemudian bergerak tidak hanya di bidang perempuan dan anak, saya bergerak di bidang moderasi beragama. Saya sesuai dengan tugas yang ada di Kementerian Agama, yaitu peneguhan moderasi beragama. Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang moderat, yang menjadi masyarakat yang moderat di masyarakat, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak menjadi orang yang eksklusif, tapi kita bisa menerima perbedaan sesuai dengan apa yang menjadi dasar kita, yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang jelas menyatakan bahwa berbeda tetapi sama. Lalu kemudian NKRI yang harus kita pertahankan. Itu ya sekalian. Kita kan hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, insya Allah juga mati di Indonesia. Lalu kalau kita tidak cinta dengan Indonesia, siapa yang akan mencintai? Iya, pemerintah sudah memberikan maksimal kepada kita apa yang kita mau diberikan oleh negara, ya. Kita hidup dengan luasa, bahkan payungnya hari ini bergerak luas, ini kan karena kebebasan yang diberikan oleh negara. Nah, maka kemudian tugas kita adalah apa yang bisa kita berikan kepada negara, apa yang bisa kita berikan kepada negeri kita tercinta ini, yaitu
tadi kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, tidak merasa dirinya yang paling benar, tetapi kita menghargai perbedaan itu, tapi kita tidak larut ke dalamnya. Ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Ini harus kita jaga ibu sekalian. Adik-adik yang muda-muda, jangan lupa sejarah. Pelajari sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana founding father kita ya berdarah-darah memperjuangkan bangsa Indonesia ini, sehingga kita hari ini bisa makan enak, ya kan? Bisa minum dengan leluasa, bisa menikmati apapun yang ada di negara kita ini dengan leluasa. Maka komitmen kebangsaan ini menjadi penting, yaitu mempertahankan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan anak sekalian, yaitu anti kekerasan. Kita tidak boleh melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang kita bahas hari ini. Kita tidak boleh melaksanakan atau melakukan kekerasan dengan dalih apapun. Kekerasan terhadap memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita itu tidak boleh. Dalam agama, saya pikir semua agama menyatakan demikian, tidak boleh melakukan pemaksaan agama kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, toleransi. Kita harus menciptakan toleransi antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian perbedaan itu bukan sebuah permusuhan, tetapi perbedaan itu adalah rahmat. Gitu. Perbedaan itu adalah rahmat, sebuah keniscayaan yang memang terjadi, niscaya terjadi di dunia ini. Kalau tidak berbeda, tidak akan pernah terjadi perkembangan, tidak akan pernah terjadi perubahan-perubahan paradigma, tidak akan terjadi perubahan peradaban, kemajuan peradaban di dunia ini. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Mamaku sekalian, yaitu kita harus menghargai atau menghormati tradisi. Nah, termasuk tadi Bu, saya tertarik ya dengan ceritanya dari Jan Ayu tadi, gitu kan, mengkolaborasikan, mereproduksi mereproduksi dari tapis yang berbenang emas menjadi benang rajut, yang kemudian tujuannya adalah supaya tadi itu kalau dengan benang emas kan dia hati-hati ya, harganya mahal, akhirnya cuma sekali. Saya juga cuma punya satu Bu, tapis ya, cuma punya satu, sayang lagi Bu. Saya beli 10 tahun yang lalu sudah 2 juta Bu harganya. Ini kalau sekarang sudah berapa kali ya tapis saya itu saya sayang sampai hari ini masih bagus gitu kan. Tapi kemudian reproduksi menjadi bisa digunakan dan kemudian bisa cepat ganti gitu ya Bu ya. Nah, terus yang menarik juga, beliau punya konsep memberdayakan perempuan gitu ya, dengan memberikan ladang pekerjaan mereka, bukan menjadi anak buah tetapi menjadi partner, menjadi mitra yang kemudian saling menguntungkan. Jadi kalau anak buah itu kan seperti ada tekanan ya, tapi kalau mitra saling menguntungkan, maka kemudian ada negosiasi positif yang dilakukan. Kemudian Mbak Dita ya, Mbak Dita yang punya karya seni yang sedemikian rupa di era milenial ya, sehingga kemudian memberikan nuansa-nuansa baru kepada kita bahwa perempuan itu bisa, perempuan bisa. Kemudian jangan salah, Bu Nur Aziza ini konglomerat ini beliau nih, ya, konglomerat muslimah yang ada di Kota Metro. Beliau punya PB swalayan di berbagai tempat, ya, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau, luar biasa. Berhasil mengumpulkan karyawan-karyawan juga yang diberdayakan, yang mereka juga mendapatkan lapangan pekerjaan, gitu kan. Cien juga begitu, gitu kan, punya kolam renang paling indah yang memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Dan beliau-beliau yang lain, yang ini semuanya punya punya kompetensi masing-masing, ya, yang harus kita hargai, yang harus kita
kita kita nikmati bersama secara apik, secara benar, secara baik, saling menguntungkan. Nah, 4 indikator moderasi beragama ini harus kita lakukan. Maka menghargai tradisi itu, tradisi apapun yang terjadi di Indonesia ini merupakan hasil cipta karya dan karsa manusia. Itulah budaya, ya. Beda dengan hukum, gitu kan? Beda dengan hukum. Kalau budaya itu hasil cipta karsa dan karya manusia yang harus kita pahami apa aspek yang memberikan pemahaman terhadap budaya yang tercipta itu. Ya, jilbab yang beragam itu juga budaya. Saya pakai jilbab ini, Bu Jan Ayu pakai jilbab ini, kemudian Bu Nur Azizah juga demikian, dan seterusnya. Ini budaya, artinya jilbab yang kita gunakan ini adalah produk budaya, gitu ya, bukan ketentuan hukum. Kalau ketentuan hukumnya apa? Menutup aurat. Jadi konsep awalnya itu adalah menutup aurat. Maka konsep menutup aurat itulah yang kemudian bisa kita pahami bersama. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kita ambil sehingga kemudian kita bisa jadikan sebagai bahan renungan kita dan pengembangan yang intinya bahwa perempuan itu bisa. Perempuan bisa berkarya dan perempuan bisa sukses dengan kemandirian, dengan percaya diri, insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, jadi kita mungkin akan memasuki akhir pembicaraan, bukan akhir sesi ya. Akhir pembicaraan kita dari 3 pengusaha terbaik di Kota Metro. Ada Bu Lura dari BB Swalayan, ada Cik Cien dari Palminda, dan ada Bu Yeni dari Cahaya Bangsa School. Mungkin kita bisa mulai dari Ibu Nuraya menceritakan bagaimana perempuan mandiri secara finansial. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan yang hari ini kita bisa berbincang-bincang. Saya ketemu orang-orang hebat dulu ya, Ibu Dirtinya. Saya beberapa kali ke Palminda. Kebetulan saya juga punya murid di Lampung Tengah dengan Ibu dan Ayu juga, Masya Allah, di kampung tetangga. Dan suami saya aslinya Payungi. Di belakang itu yang tempat klien shop ada PB Pustaka, itu rumah mertua saya. Rumah itu alhamdulillah pada yang dipakai kayu ya. Katanya pohon jengkol. Kata ibu itu juga kalau render lebat, kalau berbuah. Saya bilang, Bu, lebatnya buah jengkol akan habis pada saat setelah dimakan dan keluar pagi hari. Tapi dipakai flying fox, insya Allah pahalanya akan mengalir sampai ke sini. Ikhlas ya Bu, ikhlas. Nanti diganti yang lainnya insya Allah. Dan saya sini cuma cerita aja ya. Saya aslinya dari Jawa Tengah, Kebumen. Suami saya yang asli sini, kami sekolah di SMA bareng di Yogyakarta, dengan kuliah. Saya akhirnya terdampar dengan PW di Metro, tapi lebih seringnya tinggal di Lampung Tengah, di Banjar Jaya, Panjolati. Di sini alhamdulillah ada toko karena itu juga banyak saudara. Ini adik-adik, ada ibu-ibu, ada yang masih sekolah, yang masih kuliah, mahasiswa semua. Ada yang udah lulus? Mantan mahasiswa, alhamdulillah. Ibu-ibu, alhamdulillah sempat jadi mahasiswa juga. Pada saat lulus, saya juga bingung harus ikut suami. Kemana suami? Karena kita kan sebagai penggeraknya wanita kan ikut suami.
setinggi-tinggi kita, kalau kita nggak berbakti sama suami, ibu rektor nggak bakal jadi rektor, ibu kajari nggak bakal jadi ibu kajari. Nah, harus ikut suami. Saya bingung mau kemana, dan akhirnya sampai ke Lampung dan sampai ke Metro juga. Yang jelas adik-adik semua, apa yang harus kita lakukan? Hormati ibumu, hormati ibumu yang sudah mempunyai pasangan. Bagi yang perempuan, hargai suamimu. Bagi yang laki-laki, hargai istrimu. Intinya itu. Dan alhamdulillah implementasinya di PT itu, saya pribadi kalau menetapkan ke karyawan itu, kalau perempuan nggak boleh angkat-angkat. Perempuan cukup nyusun-nyusun barang, karena perempuan orang senang nyusun ya Mbak. Mbak kita nyusun-nyusun kata-kata, nyusun-nyusun yang di sini akhirnya jadi nyusun. Tapi perempuan yang bagian nyusun-nyusun, perempuan nggak boleh angkat-angkat. Kalau ada misalnya angkat agak berat aja, nggak ada laki-laki ya, besok kamu tak suruh pakai aja, pakai baju yang laki-laki. Kalau kamu angkat-angkat, saya ini perempuan gendut, saya nggak tega kalau sampai peranakanmu itu turun gara-gara angkat-angkat, gara-gara kerja di BD. Saya merasa ikut berdosa. Dan Ibu Rektor ini sebagai kepala kampus, memang nggak harus laki-laki. Saya alhamdulillah di Lampung Tengah ada sekolah Muhammadiyah Boarding School, muridnya alhamdulillah 499, berjalan 6 tahun, dan memang harus ada sentuhan perempuannya. Kayak kita misalnya ngurus koperasi, dapur, karena alhamdulillah sekolah itu harus asrama. Jadi yang dapur, yang kebersihan di asramanya. Kalau kita cuma ngandelin sama laki-laki, udah cukup disapu, dibersihin, udah. Sawang-sawang, nggak apa-apa lah, sawang di atas. Kita enggak, kalau kita perempuan mesti kita ada aja yang kelihatan. Jadi yang perempuan nggak usah takut, besok pada saat lulus mau jadi apa, insya Allah tetap jadi manusia yang baik, wanita yang soleha. Yang laki-laki juga jadi laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab sama istrinya. Mungkin kalau ada nanti yang bertanyakan, nggak apa-apa, mungkin dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menciptakan lapangan pekerjaan yang ramah dengan perempuan. Mungkin kita lanjut ke Cik. Makasih Mas Dharma. Terima kasih ya sudah mengundang saya, adalah suatu kehormatan. Padahal saya nggak tahu ngapain saya di sini. Tapi ternyata saya ketemu loh, Bu Kajari, Bu Poman, Bu Rektor, dan ibu-ibu yang hebat bener loh, hebat. Jadi emang dunia ini pasti kita ini perempuan jadi penguasa, tapi bukan menjadi sombong gitu ya. Dan saya juga seperti Ibu Rektor bilang, yang membedakan wanita dan pria adalah budaya. Sama budaya Tionghoa juga seperti itu. Perempuan tuh nggak boleh sekolah tinggi-tinggi katanya. Nanti tuh ke dapur. Padahal ya siapapun mau masak pasti ke dapur kan. Nggak mungkin masak di ruang tamu gitu. Ya terima kasih ya Mas Dharma. Ya itu aja yang dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Mungkin kita langsung lanjut Ibu. Kita bercerita sedikit. Oh iya, ada bukti itu sebenarnya tapi di ujung nih. Mana? Nah itu dia itu. Mas Jen, saya juga. Iya ini Bu Titis ini. Ini kawan perjuangan saya ini. Yang itu dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rektor, Kapolres, dan Kajari yang saya hormati juga. Sini. Dan Bu Titis ini kawan apa ya, sama Bu Titis ini saya sama-sama
orang pasar ya. Jadi saya dekat dengan beliau karena dulu kami waktu pertama kali di Metro ya tahun 90-an itu mulai dengan IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu katanya. Jadi saya masuk sama seperti ibu sama dari PB ya, Bu Nora. Saya juga asli Jawa Tengah dari Sukorejo Kendal. Kesini karena dulu saya anak sulung dari 7 perempuan. Jadi kakak adik perempuan semua. Mungkin itulah kesadaran awal bahwa saya anak sulung, saya perempuan semua. Kemudian bapak saya kebetulan dari kecil tidak pernah mendidik saya secara perempuan. Selalu kerjaannya lapangan. Disuruh cuci mobil, petik cengkeh, ya kayak begitu-begitu tuh ya. Jadi rada saya kadang-kadang suka jelas sebenarnya saya ini perempuan apa enggak kan kadang-kadang gitu. Jadi karena sukanya ke lapangan. Terus dulu diajaknya berburu gitu ya, mancing lah apa gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang adventure. Nah, ini terbawa rupanya ya. Ketika saya kuliah dulu saya kebetulan dari Fakultas Peternakan UGM, jadi kebawa gitu loh. Hobinya itu ya yang adventure. Dulu naik gunung lah, yang kegiatan-kegiatan olahraganya keras-keras, yang volley, yang tenis. Jadi saya kewanitaan saya sangat lemah terus terang aja. Tapi saya tahu. Ya, jadi kalau kerjanya yang suruh alus-alus yang apa nggak bisa. Tapi kalau yang yang lapangan, yang semangat itu saya semangat begitu ya. Nah kemudian seperti itu saya sekarang juga seorang nenek. Secara fisik mungkin sudah tidak terlalu kuat, tapi semangatnya nggak bisa hilang. Jadi balik-balik lagi ketemu Bu Titis lagi, balik-balik ketemu siapa lagi ini dan saya awalnya di peternakan itu selama 20 tahun lebih saya juga fokus di peternakan, mengembangkan peternak. Kemudian saya suka sekali akan pengembangan wirausaha. Jadi saya suka sekali kalau ada peternak yang mulai dari kecil dan biasanya tuh ibu-ibu, biasanya istri-istri ya mulai dari kecil. Itu saya tidak melihat berapa kecilnya, tapi saya lihat bagaimana seseorang memulai dari mungkin 500 ekor tapi jadi 5.000 ekor. Kemudian pelihara dari sedikit jadi banyak. Itu rupanya kesukaan saya. Saya melihatnya tuh saya suka proses gitu. Jadi saya tuh kurang bisa menikmati kok langsung dengan modal besar ini nih. Saya mungkin seni saya melihat bagaimana orang tuh berjuang dari nol tumbuh. Nah di situ. Nah baru saya fokus sampai dengan hampir 90. Saya membuka sekolah itu mulai tahun 2007. Idenya sederhana. Saya melihat di dunia ayam saya itu saya lucu. Makanya ketika saya buka sekolah saya tanya, "Yuk, kowe kok iso kepikiran ngembangin sekolah?" Lah saya bilang gini, "Mas," saya bilang, saya tidak bikin dengan orang Jogja ya. Saya ini di peternakan saya pakai filosofi ayam. Dulu saya waktu kuliah saya dikasih teori pelihara ayam itu 1 meter 10 ekor, 12 ekor, bahkan 15 ekor. Dulu ayam itu tumbuh 2 bulan baru jadi 1 kilo. Sehingga manajemennya pun ya harus gimana ya, ayam 2 bulan baru jadi 1 kilo. Tapi ketika saya praktek tahun 90 sampai 2000 itu, lama-lama tuh ayam tuh 30 hari udah sekilo. Lama-lama 26 hari udah sekilo. Saya bilang, kayaknya anak-anak juga begitu bayi itu. Sejak makanan itu dikasih DHA, mengenal dulu makanan ayam cuma jagung, katul begitu. Tapi lama-lama sekarang bicara asam amino. Nah anak-anak kita ini sekarang dikasih balita, dikasih DHA. Saya bilang kita ini sekarang punya anak korban DHA semua. Coba lihat, dulu pertama kali anak lahir tuh mungkin 2 bulan baru belajar melek, ketawa. Sekarang 2 minggu aja lihat ini udah ngaham gitu. Nah, jadi saya melihat kita tidak bisa mendidik anak-anak kita seperti orang tua mendidik kita. Saya merasakan itu. Dulu kalau orang tua bilang mandi nggak pakai nanya, karena ngeyel sama orang tua itu tabu, saru. Orang Jawa bilang saru. Nanya saru, apa-apa saru tabu. Sekarang anak sekarang jangan, waduh. Itulah yang menginspirasi saya. Kemudian yang awalnya sekolah cahaya bangsa itu sebetulnya hanya teman saya yang membuka. Lama-lama saya merasakan
ini saya nggak bisa, anak saya besar dulu saya titipkan sekolah, hanya saya titipkan saja, sekarang nggak bisa. Maka kemudian saya bagaimana Cahaya Bangsa itu menjadi sekolah yang out of the box, tetapi adalah menyiapkan anak-anak untuk generasi akan datang yang kita nggak jelas pekerjaannya ganti-ganti. Mana ada sekarang sih YouTuber, dulu nggak ada, dulu anaknya malah jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Sekarang YouTuber, sekarang yang bisa apa tuh katanya ngendorse, malah duitnya ratusan juta, pakai baju, pakai sepatu bisa beli 20 juta, 30 juta. Kita beli sepatu 500 ribu aja mikirnya 7 keliling. Nah jadi akhirnya saya melihat ya, kita mesti menyiapkan satu sekolah yang tadi open mind, kemudian bagaimana anak-anak percaya diri, tahu kemampuannya, kemudian berani punya cita-cita yang menyiapkan ketika dunia ini berubah dia bisa adaptasi, tetapi kuat di dalam kepribadian. Maka kami sekolah karakter, kemudian kita masukkan visi entrepreneurship. Tadi saya melihat di dalam, dan yang saya kaget juga Bu, sebenarnya saya tidak fokus kepada perempuan, tapi dalam perjalanan saya itu saya kaget, semua tim saya baik di kandang ayam maupun di pemasaran, di peternakan, itu yang leader-leadernya tuh perempuan jadinya. Saya tidak pernah memilih itu perempuan laki-laki, tapi kok tiba-tiba ya perempuan lagi. Termasuk di kandang ayam. Itu aneh. Kemudian di sekolahan juga sama Ibu. Nah, di sekolahan juga sama Ibu. Kepala sekolahnya dari STAIN Bu. Nah, ya dari STAIN. Banyak alumni STAIN yang di Cahaya Bangsa. Dan saya lihat mayoritas guru-gurunya perempuan juga. Sampai saya bilang, Bu ya dikasih laki-laki supaya maconya ada, supaya anak-anak Cahaya Bangsa ini juga struggle-nya ikut jiwa laki-lakinya juga kuat gitu ya. Tapi ketemunya perempuan-perempuan juga banyak. Nah ini saya pikir kita sekarang kalau mau diberikan kebebasan, kayaknya wanita juga kemajuan, terlalu maju sehingga malah laki-lakinya banyak yang agak minder ya. Saya pikir ini juga tidak boleh ya Bu ya. Jadi saya pikir tugas Mas Dharma ini, kayaknya Mas Dharma sama istri kayaknya udah sesuai ya. Ada harmonisasi laki-laki dan perempuan. Karena bahaya juga ya kalau perempuan yang kemajuan kemudian laki-lakinya kemudian kalah, biasanya inferior kan, tidak boleh ya. Jadi saya pikir ini menginspirasi kita semua. Tapi saya baik di peternakan maupun di di pendidikan, dimana saya tidak fokus kepada ayam atau telurnya, tapi saya fokus kepada pengembangan kepribadian kita dan martabat setiap orang. Apapun yang dipilihnya itu adalah dia harus bahagia dan dia harus merasa hebat gitu ya untuk semua pilihan-pilihan pekerjaannya. Tapi berproses itulah yang mungkin kita perlu ada pendampingan itu, dan itu yang saya kerjakan selama ini. Baik juga di asosiasi seperti itu juga. Jadi saya tidak fokus kepada ayam dan telur, tapi bagaimana setiap orang itu bisa tumbuh dan berkembang melalui apa yang diperjuangkannya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kita buka open discussion aja ya. Sama sebelumnya mau minta izin dulu, Bu Linda mau pamit karena ada acara. Mohon maaf ya, karena ada lagi besok fashion show. Kalau ada teman-teman yang berminat di Gedung Sesak, kami ambil tema kawin campur untuk ulang tahun Kota Metro, karena Metro sangat beragam sukunya. Jadi kami menggabungkan wasra Nusantara, jadi Batak dengan Lampung, Jawa dengan Batak dan seterusnya. Monggo kalau mau hadir. Terima kasih ya. Saya sebenarnya pengen mamerin pameran di atas, bentar gitu. Tapi Bu Titis kayaknya harus nyampein sesuatu tentang kenapa sih kita capek-capek bikin sekolah penggerak perempuan. Saya laki-laki loh, nggak peduli-peduli amat. Tapi ketika dengar cerita teman-teman gue, istri saya bilang terakhir kemarin di puasa, Mas, mahasiswa-mahasiswamu pernah mendapatkan kekerasan seksual dan itu dari keluarga terdekat. Kan Bu Elva itu ngirim surat tuh, kertas begitu, disebar ke teman-teman mahasiswa. Pernahkah Anda mendapatkan kekerasan seksual? Dan saya ngelus dada Bu, hasilnya adalah
kekerasan seksual terjadi pada keluarganya sendiri. Dia punya bapak tiri, sampai bapak tirinya meninggal itu dia nggak berani cerita ke ibu kandungnya bahwa bapaknya sudah melecehkan seumur-umur. Terakhir kemarin yang saya katakan, anak PG, anak Fuad melahirkan di masjid, anaknya dibunuh, kemudian dia dipenjara dan dia nggak tahu ini bapaknya siapa. Katanya bapaknya adalah mahasiswa lain. Maka sebenarnya sekolah penggerak perempuan itu kita itu ya kayak kurang kerjaan ya. Saya nggak tahu ini peserta yang kemarin daftar 53 kenapa sih mau tertarik. Saya juga kadang jengkel sama Wes ini kan Sabtu bersih kegiatan. Kami laki-laki kan selalu disalah-salahin terus. Body shaming nggak boleh, menghina tubuh nggak boleh, ya kan? Bagi tugas gitu. Nah akhirnya kami juga mulai memahami itu yang laki-laki di payungan dulu ngawur-ngawur. Sekarang kita menghormati betul bahwa perempuan tuh semuanya cantik. Ini kebetulan ada lukisan ini kan kita mengkritik tentang penculikan anak. Bahwa seni juga bisa mewakili suara-suara perempuan. Ini ada mbah-mbah megang duit 2000 masih jualan pisang dengan umur ini kan sebagai bahwa perempuan tuh hebat. Jadi saya kayak kekurangan waktu, mohon maaf di Virginia ya. Tapi kayaknya Mbak Indita karena magister manajemen seni, bolehlah ngajak emak-emak ini. Nanti Bu Titis nyampein sesuatu di atas. Karena ini Bu Titis bangunin ini untuk emak-emak payuni, namanya Pesantren Wirausaha. Sama seperti Bu Nora yang minjemin tanah dan sekarang ada PB Pustaka di belakang. Itu menunjukkan ini semuanya kok orang perempuan hebat. Bahkan saya berharap Bu Nur Jana selalu mengatakan karena beliau itu juga konsepnya perempuan dan anak. Kalau nulis juga perempuan dan anak. Ini kok perempuan-perempuan ini selama ini kok kayaknya disumputin gitu loh. Bahkan saya rela juga kalau suatu saat wali kotanya perempuan. Dari semua hari ini buktinya kan punya gagasan bagus juga kan. Gimana? Bunda Eva juga perempuan gitu. Siapa tahu ke depan ada pasangan Nur, Bu Nora, Bu Nur Jana. Atau mungkin kita nggak tahu. Atau ini ya kan, Bu Titis, Bu Yeni ya kan. Ya nggak tahu apa. Bu Linda, ya saya nggak tahu gitu loh. Tapi yang jelas saya kira gini, kita harus menempatkan pada 3 hal. Perempuan bukan hanya makhluk seksual, tapi perempuan adalah makhluk spiritual dan makhluk intelektual. Jadi ini saya diajarin mereka. Jadi makhluk perempuan ini jangan hanya dipandang sebagai makhluk seksual, tapi sebagai makhluk intelektual dan makhluk spiritual. Terima kasih banyak. Ya, masuk ke atas ya mungkin ya. Oke, kita lihat kamera di atas. Lihat kamera di atas dulu, ntar ke lantai 2 ya. Oh, Ibu. Siap. Mau pulang dia, barusan lapor. Pulang kata dia. Boleh. Jadi dulu kecil cantik jalan diri ternyata juga bisa. Lebar. Sekarang juga dong. Nih. Maksudnya di posting di akhirnya kan nanti ini majikan ya. Itu di siaran langsung juga. Ini oke. Lainnya Mbak, kalau misalnya mau siaran langsung, apa namanya? HP lain aja. Kenapa sih masih loading lah? Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman calon peserta SPP ada berapa boleh? 10 ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Sambil dinikmati ya Bu ya jajanannya. Oke, jadi nanti setelah kayaknya 2 orang cowok itu rada ngondek deh, masa dia ikut SPP. Karena udah